Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab bersama saya, Romo Bobby MSF. Hari ini kita akan membahas Injil Lukas bab 22 yang merupakan awal dari kisah sengsara Yesus. Kita akan membahas secara singkat pada dua perikop, yaitu Yudas mengkhianati Yesus, kemudian nanti Petrus menyangkal Yesus. Jadi dalam bab 22 ini ada dua kisah pengkhianatan dan atau penyangkalan. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Yudas mengkhianati Yesus, ayat 3. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul. Yudas pun pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan ia mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, Yudas disebut sebagai Iskariot. Is dalam bahasa Ibrani artinya orang atau pria. Jadi Iskariot artinya orang Kariot. Kariot kemungkinan adalah tempat asal dari Yudas. Jadi Yudas Iskariot artinya Yudas seorang dari Kariot. Nah, menariknya di ayat 3 dikatakan, lalu masuklah iblis ke dalam Yudas. Jadi, kenapa Yudas akhirnya mengkhianati Yesus? Karena dia membiarkan iblis masuk ke dalam dirinya. Ketika kita dikuasai oleh iblis, maka kita bisa jatuh kepada pengkhianatan-pengkhianatan yang bahkan tidak terpikirkan akan terjadi. Karena itu, saudara-saudari, sungguh kita perlu mewaspadai agar jangan hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh iblis itu. Dan Yudas itu secara sadar dia mengkhianati Yesus. Kenapa? Kemungkinan besar karena Yudas sepertinya dia terlalu yakin bahwa Yesus akan dengan mudah melepaskan dirinya dari penangkapan itu karena Yesus adalah Mesias yang hebat, yang akan melenyapkan, menyingkirkan musuh-musuhnya dengan mudah. Tetapi ternyata Yudas salah, karena Yesus menghayati kemesiasan yang berbeda, yaitu kemesiasan sebagai hamba Yahweh yang taat, yang tidak melawan ketika dihina, ketika diludahi, ketika dilukai, dan sebagainya demi menebus dosa dunia. Nanti Yudas akan sangat menyesal karena pengkhianatannya itu ternyata menyebabkan Yesus sampai wafat secara hina di kayu salib. Kemungkinannya adalah seperti itu. Kemudian kita sejenak melangkah ke kisah yang kedua, yaitu di ayat 54 dan seterusnya, yaitu Petrus menyangkal Yesus. Ada satu detail yang menarik di sini. Di tengah-tengah halaman itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, orang ini juga bersama dia. Namun Petrus menyangkal, katanya, aku tidak kenal dia, Bu. Yang saya baca adalah versi Alkitab Terjemahan Baru 2, terbitan tahun 2023 yang lalu.
Nah, jadi penyangkalan Petrus yang pertama itu di hadapan pertanyaan seorang hamba perempuan. Padahal Petrus adalah seorang laki-laki ya, yang menjadi ketua dituakan dalam kelompok 12 rasul. Tetapi Petrus ketakutan di hadapan pertanyaan seorang hamba perempuan. Ada kontras ya di antara sosok Petrus dengan sosok hamba perempuan tadi. Ya, Petrus ketakutan. Petrus cemas. Petrus menyangkal hanya ketika ditanyai oleh seorang hamba perempuan pada masa itu yang sesuai dengan konteks zamannya bukan siapa-siapa. Nah, inilah drama jatuh bangun iman Petrus. Setelah 3 penyangkalan itu, dia akan bangkit juga pada akhirnya dan percaya kepada Kristus. Dan nanti sekitar tahun 60-an Santo Petrus akan wafat sebagai martir di kota Roma. Jadi Petrus berbeda dengan Yudas. Yudas mengkhianati dan tidak bisa mengampuni dirinya. Petrus sudah pernah menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia bisa mengampuni dirinya sendiri berkat juga keterbukaannya pada pengampunan dari Allah sendiri. Dan dia bangkit menjadi martir kebanggaan gereja, menjadi soko guru bagi gereja. Tuhan memberkati kita. Semoga penjelasan ini membantu Anda untuk mendalami Alkitab Kristiani. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya di channel ini. Terima kasih.